semoga kita bisa memenangkan pertandingan. Dukung terus, vamos Indonesia! Hai Sobat Garuda, terima kasih atas dukungannya, sangat meriah. Kita akan mempertahankan kemenangan ini dan kita akan fokus ke pertandingan selanjutnya. Terima kasih, dukungan doanya. Kemenangan beruntun Timnas Indonesia atas Vietnam, yang baru saja terjadi di Gelora Bung Karno, menjadikan pertandingan tersebut sebagai gambaran positif dengan penuh semangat bagi Tom Haye dan JIZ. Setelah usai laga, wawancara singkat terjadi pada kedua pemain tersebut. Tom dan Jay memberikan respon atas pertandingan serta persaingan sepak bola Asia. Bahkan Tom Haye mengaku, dia sangat bahagia dengan hasil akhir. Walau dirinya belum sempat bergabung, dia mengatakan, semua proses sudah berjalan, dia akan tampil di Hanoi, Vietnam pada leg kedua. Dia mengaku sudah tidak sabar ikut bergabung skuad Indonesia turun lapangan. Tom Haye akan memaksimalkan seluruh kemampuannya demi dapat lolos putaran ketiga, hingga menembus Piala Dunia bersama Indonesia. Pernyataan itu sempat dia ungkapkan sesaat setelah proses pengambilan sumpahnya usai, bersama Ragnar Oratmangun. Berikut ungkapan Tom dan Ragnar, "Saya sudah tidak sabar ingin bergabung skuad Indonesia. Kami akan bermain sebaik mungkin agar kami dapat lolos hingga menembus Piala Dunia bersama Indonesia." Diketahui, proses Tom Haye dan Ragnar sedang berjalan, dan diprediksi, saat laga tandang di Vietnam, keduanya sudah bisa tampil, dengan sejumlah pemain inti yang sempat mengalami cedera ringan, seperti Elkan Bagot, Jordi Amat dan Sain Patinama. Untuk Asnawi dipastikan akan tampil di saat laga tandang di Hanoi, dengan deretan para pemain inti, ditambah sejumlah pemain baru yang memiliki kualitas di atas rata-rata pemain Asia, seperti apa yang dikatakan Sintayong. Di laga kedua melawan Vietnam, pelatih asal Korsel tersebut, sangat percaya diri dapat memperoleh hasil maksimal. Di leg kedua, komposisi pemain sudah bisa dikombinasikan. Pemain inti dan cadangan memiliki kualitas yang baik, walau harus bertanding di hadapan publik Vietnam. Prediksi pertandingan akan berjalan dengan intensitas tinggi, sangat seru dan sengit. Dengan hadirnya 4 pemain tambahan yang berkualitas Eropa, Sintayong menargetkan kemenangan untuk Timnas Indonesia. Hal itu tentu tidak mudah. Namun Sintayong sudah mengatakan, pertandingan di Vietnam akan lebih maksimal nantinya. Itulah ungkapan penuh percaya diri Sintayong. Kekalahan Vietnam dari Timnas Indonesia, menambah tren positif bagi skuad Garuda. Namun tidak bagi Vietnam, catatan rekor pertemuan kedua tim yang kembali tertulis di buku besar The Golden Star Warriors. Kekalahan terulang Timnas Vietnam dari Indonesia, menjadikan publik Vietnam semakin beram, dengan kepemimpinan Philippe Troussier, pelatih asal Prancis tersebut, bahkan sudah menjadi bahan olok-olokan di berbagai media Vietnam, hingga mencuat di permukaan publik. Sebelum kekalahan Vietnam yang terjadi di Gelora Bung Karno kemarin, Philippe Troussier bahkan sudah mendapat serangan publik Vietnam. Hal itu diutarakan langsung olehnya saat sebelum laga terjadi. Pelatih asal Prancis tersebut mengaku sangat dibenci publik Vietnam atas kegagalannya di Piala Asia lalu. Terlebih saat dipulangkan paksa oleh Indonesia dengan skor 1-0. Ditambah lagi kekalahannya yang baru saja terjadi di Gelora Bung Karno. Dengan begitu, Philippe Troussier berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk meraih kemenangan saat pertandingan leg kedua di Hanoi. This French is coming to destroy Vietnam football. This is what you write every day. Automatically, the fans maybe follow what is writing, right? Begitu masifnya serangan publik Vietnam pada Troussier, menjadikannya sebagai cambukan semangat. Dan menariknya, beberapa media lokal Vietnam justru mendukung kepelatihan Troussier. Tidak hanya beberapa media Vietnam saja yang mendukung pelatih asal Prancis tersebut. Kapten Timnas Vietnam, Do Hung Dung juga ikut mendukungnya. Bagi sebagian media Vietnam mengatakan, sebetulnya kepelatihan Troussier itu sudah berdampak baik bagi kemajuan permainan skuad Vietnam.
Hal itu terbukti, sejak kepemimpinan Trussier, permainan timnas Vietnam lebih terlihat elegan tanpa harus melakukan pelanggaran-pelanggaran ekstrimnya seperti dulu. Saat ini, permainan Vietnam lebih rapi dan terkoordinasi dengan baik, tanpa harus melakukan pelanggaran keras layaknya saat masih dilatih oleh Park Hang-seo. Menurut media Vietnam, The Tao dan Soha, permainan timnas Vietnam sebetulnya menunjukkan kenaikan level dari segi kualitas permainan dari yang sebelumnya. Hanya saja kekalahan Vietnam di beberapa pertandingan terakhirnya, saat Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, menurut media Vietnam, kekalahan itu bukan faktor permainan buruk Vietnam. Hal itu disebabkan karena lawan yang dihadapi, seperti Jepang, Irak, dan yang terakhir Indonesia, mereka semua merupakan tim kuat Asia saat ini. Terkhusus bagi Indonesia, mereka menunjukkan kenaikan level yang begitu cepat dan pesat. Dengan begitu, ini dapat menjadi motivasi para pemain. Media Vietnam itu juga mengatakan, permainan Vietnam sejatinya sudah baik. Hanya saja dalam sepak bola faktor keberuntungan menjadi hasil akhir sebuah laga. Itulah kutipan berita pro dan kontra media Vietnam. Dan kini, mindset itu mulai kembali dibangun oleh Federasi Sepak Bola Vietnam, agar lebih percaya dengan pelatih saat ini. Berita motivasi media Vietnam tersebut mencuat, hingga meluas ke publik di Vietnam bahkan ke Indonesia. Vietnam masih memiliki peluang dengan catatan, tidak boleh kembali kalah. Kesempatan itu masih kembali diberikan masyarakat Vietnam, dengan syarat, Vietnam harus menang di kandang. Namun jika kembali kalah, warga Vietnam berencana akan melakukan demo di kota Hanoi, dan tentu ancaman pemecatan Trussier akan kembali diajukan masyarakat Vietnam seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Media Vietnam bahkan menambahkan, kekalahan timnas Vietnam atas Indonesia, itu bukan faktor kemunduran level sepak bola Vietnam, namun justru sebaliknya, sejak ditangani kepelatihan Trussier, banyak pemain yang lebih disiplin dan bermain dengan taktik bukan otot, bukan dengan permainan kasar seperti yang lalu. Selain itu, faktor utama yang membuat Vietnam kalah beruntun dari Indonesia, hal itu disebabkan karena kemajuan kualitas sepak bola Indonesia yang begitu cepat dan pesat. Pelatih asal Korea Selatan itu memanfaatkan banyak pemain keturunan untuk dikombinasikan dengan pemain lokal. Hal itulah yang membuat warna sepak bola Indonesia begitu kaya dan solid. Itulah berbagai kontroversi media di Vietnam yang membahas kekuatan kedua tim. Di pertandingan leg kedua kualifikasi Piala Dunia, antara Indonesia kontra Vietnam di Hanoi, pertandingan itu menjadi ajang pembuktian. Trussier berjanji akan berusaha memetik kemenangan di kandang sendiri, dan menariknya, begitupun dengan Sintayong, bahkan dia beranggapan, kemenangan Indonesia 1-0 di Gelora Bung Karno kemarin, itu kemenangan yang beruntung. Namun di leg kedua di Vietnam nanti, kami jauh lebih siap untuk raih kemenangan di kandang lawan. Di hadapan puluhan ribu supporter Vietnam, semua pemain sudah siap dikombinasikan, dan inilah yang kami tunggu. Itulah ungkapan kepercayaan diri Sintayong. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT-Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT-Real.